Halo semuanya, apa kabar? Sorry banget baru sempet konten lagi nih. Soalnya kemarin akun YouTube-nya sempet lupa kata sandi. Jadi gue butuh waktu beberapa bulan buat ngembalin akun ini. Nah, di video ini gue mau nerusin series James Bond dulu, sekaligus jadiin video ini penanda kalau akun YouTube ini bakal aktif lagi. Jadi doain aja ya, moga kedepannya gue bisa rajin konten lagi. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke konten alur ceritanya. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan merangkum alur cerita dari film berjudul Spectre, yang merupakan lanjutan dari series James Bond era Daniel Craig. Saran gue, sebelum nonton video ini, kalian harus lebih dulu nonton rangkuman alur film James Bond sebelumnya di channel ini, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Sekilas tentang Spectre, film ini adalah film keluaran tahun 2015 lalu yang disutradari oleh Sam Mendes, serta dibintangi aktor dan aktris kenamaan seperti Daniel Craig, Lea Seydoux, Christopher Waltz, hingga Naomie Harris, mengisahkan tentang lanjutan petualangan James Bond sebagai seorang agen 007 MI6 dari Inggris. Pasca kematian M di film Skyfall, Bond menemukan kesinambungan antara misi-misinya terdahulu dengan sebuah organisasi berbahaya bernama Spectre yang sedang berusaha menguasai dunia. Bagaimana kisah selengkapnya? Gak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dibuka di sebuah festival bernama The Dead Festival di negara Meksiko. Di festival ini, orang-orang mengenakan kostum hantu, mirip-mirip seperti hari Halloween. Di sana terlihat ada James Bond dan seorang perempuan. Setelah mengajak perempuan itu beristirahat, Bond keluar untuk menyelesaikan misinya. Kali ini misinya adalah membunuh seseorang bernama Marco Sciarra. Sebelum mengeksekusi, Bond sempat menguping pembicaraan Sciarra yang ternyata berencana meledakkan bom di sebuah stadion. Namun, sesaat sebelum Bond akan menembak Sciarra, ia ketahuan oleh anak buah Sciarra. Baku tembak terjadi dan membuat sebuah bangunan runtuh. Momen ini digunakan Sciarra untuk kabur dari Bond. Bond sendiri kemudian mengejarnya. Memanfaatkan kerumunan di festival tadi, Sciarra hampir saja kabur menggunakan sebuah helikopter. Namun, Bond berhasil menyusulnya. Sempat mendapatkan perlawanan di atas helikopter. Bond akhirnya sukses membunuh Sciarra dan mendapatkan sebuah cincin dengan logo gurita dari tangan Sciarra. Setelah itu, opening scene film Spectre pun dimulai. Setelah itu, kita kembali ke markas MI6 yang kini sudah dipimpin oleh seorang pria bernama Mallory, ketua MI6 yang baru. Di sini, Mallory menegur Bond usai tindakannya di Meksiko pada awal film tadi yang menjalankan sebuah misi tidak resmi, membuat program 00 yang sebenarnya sudah terancam ditutup oleh pemerintah Inggris, kini semakin terancam. Mallory pun menanyakan apa yang dilakukan Bond di Meksiko. Namun, Bond mengatakan bahwa ia hanya kebetulan sedang berlibur. Teguran Mallory ini berujung pada diskorsnya Bond dari semua misi sampai proses lebih lanjut. Sebelum pergi, Bond bertemu seorang pria bernama Max Denbigh yang merupakan kepala dinas keamanan gabungan, yang nantinya jadi salah satu karakter cukup menyebalkan juga tapi punya peranan penting di film ini sebagai musuh. Setelah pertemuan dengan Mallory, Bond didatangi oleh Moneypenny yang mengantarkannya sebuah paket berisi hasil forensik tragedi Skyfall yang menewaskan M. Dari sini akhirnya diketahui dari sebuah rekaman video bahwa Bond ke Meksiko atas permintaan M sebelum ia meninggal. Bond diminta membunuh pria bernama Marco Sciarra dan juga memantau pemakamannya di Roma, Italia. Bond juga meminta Moneypenny untuk kemudian menyelidiki seorang pria dengan nama si wajah pucat, bukan nama sebenarnya ya. Moneypenny pun setuju. Kemudian setelah itu Bond menemukan sebuah foto masa lalunya bersama orang tua asuhnya yang bernama Oberhauser dan juga kakaknya. Namun di sini wajah kakak asuh Bond tidak diperlihatkan. Pagi harinya, Bond menuju ke tempat Q diantar oleh Tanner. Di sini Tanner juga sempat memperlihatkan Bond markas Dewan Keamanan Negara yang baru yang ada tepat di depan markas MI6 yang lama. Tanner juga mengatakan sebelum insiden Meksiko yang melibatkan Bond, ada 2 tragedi terorisme lain di Jerman dan juga Tunisia yang sepertinya saling berkaitan. Singkatnya,
Bond akhirnya bertemu dengan Q untuk pemeriksaan medis. Di sini Q juga menanamkan chip bernama Smart Blood agar ia bisa membantu memantau Bond kemanapun dia berada. Q juga memperlihatkan Bond ke sebuah mobil canggih buatan MI6 yang dipenuhi senjata dan juga anti peluru. Seperti biasa, Q juga memberikan alat, kali ini adalah sebuah jam tangan. Namun Q tak memberitahu kemampuan spesial jam tangan tersebut. Bond lalu meminta bantuan Q untuk membuatnya tak terlacak oleh Mallory selama ia pergi ke Roma. Ini karena Bond masih dalam masa skorsing. Walau takut, Q pada akhirnya menurut pada Bond. Keesokannya, Bond pun pergi ke kota Roma, Italia dengan membawa mobil yang tadi Q tunjukkan. Sesampainya di Roma, dengan mengaku sebagai orang dari perusahaan asuransi jiwa, Bond mendatangi pemakaman Sciarra dan bertemu dengan istri mendiang Sciarra yang bernama Lucia. Ketika malam harinya, Lucia yang kembali ke rumahnya ternyata kini sedang diburu oleh pembunuh yang dendam kepada Sciarra. Tetapi Bond berhasil menolongnya. Dengan sedikit godaan, Lucia pun jatuh ke pelukan Bond. Usaha Bond ini berhasil. Ia mendapatkan informasi tentang sebuah organisasi yang akan mengadakan pertemuan di tempat bernama Palazzo Cardenza. Singkatnya, usai berhubungan dengan Lucia, Bond pun menuju ke tempat bernama Palazzo Cardenza. Menggunakan cincin milik Sciarra yang ia rebut tadi di awal film, Bond berhasil masuk ke pertemuan super rahasia tersebut. Di sini akhirnya diketahui bahwa organisasi ini diikuti oleh banyak sekali anggota dari seluruh negara dan bergerak di bidang obat-obatan ilegal dan juga terorisme. Dari sini Bond pun mendapat informasi bahwa orang bernama si wajah pucat sedang berada di Austria. Di tengah pertemuan, muncullah sang ketua organisasi yang ternyata bernama Franz Oberhauser, yang merupakan kakak asuh Bond di masa lalu. Bond juga dikagetkan dengan pria besar bernama Hing, yang merupakan algojo organisasi tersebut. Bond pun kabur secepatnya, namun ia kemudian dikejar oleh Hinks. Kejar-kejaran seru pun terjadi antara Bond dan juga Hinks, yang sama-sama menggunakan sports car. Sampai pada akhirnya Bond pun lolos, usai ia menceburkan mobilnya ke sungai. Sementara ia sendiri melontarkan diri menggunakan parasut yang jadi bagian dari mobil tersebut. Sementara di tempat lain, Mallory sedang memimpin MI6 yang menjadi peserta rapat tim keamanan gabungan. Rapat ini dipimpin oleh Max Denbigh yang memiliki sebuah rencana bernama Rencana 9 Mata, yaitu menyatukan semua organisasi intelijen di seluruh dunia menjadi satu dengan markas pusatnya di Inggris, yang artinya MI6 akan ditutup dan diganti oleh Rencana 9 Mata. Rencana ini baru akan dimulai apabila semua negara peserta setuju lewat voting. Akan tetapi, di sesi voting rapat kali ini ada satu negara, yaitu Afrika Selatan yang memilih tak setuju mengenai Rencana 9. Kembali ke Bond. Setelah berhasil lolos dari kejaran Hinks, ia langsung menuju Austria, tempat si wajah pucat berada. Di sini lewat informasi dari Moneypenny, Bond akhirnya tahu bahwa si wajah pucat adalah nama lain dari Mr. White, musuh dan orang yang Bond temui di film Casino Royale dan juga Quantum of Solace. Singkat cerita, Bond masuk ke rumah Mr. White dan akhirnya menemukan Mr. White yang kondisinya sudah sedikit kacau di sini. Yang ternyata ia memang sedang bersembunyi dari orang-orang yang akan membunuhnya. Bond pun berbincang-bincang dengan Mr. White. Ia menanyai soal organisasi yang ia temui di Roma. Namun, Mr. White tak bisa menjelaskan banyak dan hanya mengatakan nama Le Américain. Ia pun meminta Bond menemui anaknya di sebuah klinik kejiwaan. Mr. White juga meminta Bond sebagai imbalan atas informasi itu, ia harus menjaga anaknya dari segala macam bahaya. Setelah pembicaraan tadi selesai, Mr. White pun memilih untuk bunuh diri. Kembali ke Inggris, di sini ada Mallory yang sedang bertemu Denbigh. Denbigh lalu mengatakan bahwa program 00 milik MI6 yang menggunakan manusia sebagai agen mata-mata sudah kuno. Dan ia menyebut bahwa teknologi dari program 9 mata miliknya jauh lebih efektif. Ia lalu menunjukkan kemampuannya menyadap komunikasi antara Bond dengan Moneypenny. Mallory pun memang agak kesal karena dari sini ia tahu bahwa Bond melanggar aturan skorsingnya.
Namun ia lebih kesal dengan Denbigh yang melakukan penyadapan kepada salah satu agennya. Dari sinilah Mallory mulai tidak suka dengan Denbigh. Lanjut ke Bond yang sekarang sudah ada di sebuah klinik kejiwaan. Ia langsung menemui seorang dokter bernama Madeline Swan atau kita panggil Swan, yang merupakan anak dari Mr. White. Tanpa basa-basi, Bond langsung meminta Swan untuk mengantarnya ke sebuah tempat bernama Le Américain dengan imbalan Bond akan melindungi Swan dari para pembunuh yang mengincarnya. Oh ya, sedikit penjelasan kenapa Swan juga terancam dibunuh. Ini karena ayah Swan, Mr. White, ternyata berkhianat dengan organisasi yang rapat di Roma tadi. Alhasil ketuanya meminta untuk Mr. White dan semua keluarganya dibunuh. Karena tidak percaya dengan Bond, Swan pun menolak ajakannya. Ia bahkan mengusir Bond. Tetapi sebelum meninggalkan klinik tadi, dia bertemu Q yang berniat menjemputnya atas suruhan Mallory. Bond pun setuju, tapi sebelum itu ia meminta Q menganalisa cincin milik Skiara tadi. Sementara Bond ingin menyelamatkan Swan yang ternyata ditangkap oleh Hinks yang kini sudah sampai di tempat mereka. Bond pun berjanji akan menemui Q dalam 1 jam ke depan. Bond kemudian langsung mengejar Swan yang diculik. Bukan Bond namanya kalau tidak barbar. Di sini dia mengejar kelompok Hinks yang kabur menggunakan mobil dengan sebuah pesawat. Dengan skill pilotnya yang level pro, Bond akhirnya berhasil menghantam mobil kelompok Hinks tadi sampai Hinks sendiri tidak sadarkan diri. Lalu Bond sendiri langsung membawa Swan kabur ke tempat yang aman. Singkat cerita, Bond bersama Swan akhirnya menemui Q di penginapannya. Di sini Q memberitahu hasil analisanya terhadap cincin milik Skiara. Akhirnya diketahui bahwa nama organisasi yang ada di Roma tadi adalah Spectre, dan kakak asuh Bond yaitu Franz Oberhauser adalah ketuanya. Spectre ini ternyata dalang utama di balik semua insiden yang Bond lalui sejak di film Casino Royale. Dan musuh-musuh besar Bond seperti Lucifer, Green, sampai Silva, dan bahkan Mr. White tadi merupakan anggotanya. Lalu, sesuai dengan perkataan Mr. White, Bond dan Swan pun menuju ke tempat bernama Le Américain, yang ternyata merupakan sebuah hotel di negara Maroko. Swan pun mengatakan bahwa di tempat tersebutlah ia sering diajak ayah dan ibunya berlibur. Di sini benih-benih asmara antara Bond dan Swan mulai tumbuh, namun Swan memang masih terlihat menjaga jarak. Setelah mengamati kamar tempat mereka bermalam, Bond akhirnya sadar ada ruangan rahasia di balik tembok kamar itu. Bond pun berhasil menemukan ruangan tersebut yang ternyata tempat Mr. White mengamati Spectre. Di sini kemudian diketahui bahwa Mr. White sudah berhasil menemukan markas rahasia Spectre, yaitu lokasinya di sebuah gurun di negara Afrika Tengah. Namun tak sempat ia datangi karena ia keburu terbunuh. Bond pun kemudian memanfaatkan info dari ruangan ini untuk pergi ke markas Spectre. Sementara itu di Inggris, organisasi keamanan gabungan mengadakan rapat dadakan dengan dipimpin oleh Denbigh. Di sini voting untuk rencana 9 mata kembali dilakukan. Dan secara ajaib, Afrika Selatan yang tadinya tidak setuju akhirnya kini setuju. Walhasil, rencana 9 mata milik Denbigh pun akan dijalankan dan MI6 resmi ditutup. Dari sini kejanggalan mulai terlihat antara Denbigh, rencana 9 mata, dan Spectre yang sepertinya saling berkaitan. Kemudian malamnya, Moneypenny dan Q mendatangi Mallory untuk membantu Bond secara diam-diam karena mereka tahu Bond bisa menyelesaikan masalah ini. Namun Mallory yang tahu ini terlalu bahaya untuk mereka memilih tidak membantu Bond sama sekali. Di tempat lain, Bond yang sedang dalam perjalanan menuju markas Spectre bersama Swan tiba-tiba mendapat serangan dari Hinks yang akhirnya kembali berhasil menemukannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Bond dibuat sangat kewalahan di sini. Namun berkat bantuan Swan yang ternyata perempuan pemberani, Bond akhirnya berhasil membunuh Hinks dengan menjatuhkannya dari atas kereta. Setelah berhasil menyingkirkan Hinks, lalu Bond dan Swan pun bermalam bersama. Dan karena kejadian ini mereka juga jadi semakin dekat. Turun dari kereta, Bond dan Swan agak bingung karena mereka diturunkan di tengah gurun. Namun tak lama kemudian, sebuah mobil datang menjemput mereka dan bawa mereka ke markas Spectre. Di sini sambutan Spectre kepada Bond dan Swan sangat ramah, karena memang bos mereka, yaitu Franz Oberhauser, sudah tahu cepat atau lambat Bond akan mendatanginya. Singkatnya,
Bond bersama Swan pun akhirnya bertemu dengan Oberhauser yang ternyata lebih ingin disebut Ernest Stavro Blofeld, atau kita panggil Ernest saja supaya nggak ribet. Secara sukarela kemudian Ernest atau Franz mengajak Bond dan Swan melihat-lihat apa yang dilakukan Spectre di sana. Akhirnya diketahui bahwa Spectre adalah organisasi di balik rencana 9 mata milik Denbigh. Dan Denbigh sendiri adalah anak buah dari Franz. Spectre melakukan itu semua dengan tujuan untuk memantau dan mengontrol semua orang di dunia ini. Setelah mengetahui semuanya, Bond kemudian dibuat tak sadarkan diri. Sesaat kemudian, setelah sadar, Bond kini sedang diikat di sebuah kursi, sementara Swan dilepas begitu saja untuk selanjutnya juga akan dieksekusi. Di sini sebelum membunuh Bond, Franz ingin lebih dulu membuat Bond lumpuh dan hilang ingatan menggunakan sebuah alat ciptaannya yang berbentuk bor kecil. Tujuannya adalah Franz ingin Bond mati tanpa menganggapnya sebagai saudara. Karena di masa lalu, seperti yang diketahui bahwa ayah Franz merupakan ayah asuh Bond juga, sehingga sejak kecil mereka sebenarnya sudah bersaudara. Franz pun sudah menyalakan alatnya, namun di saat terdesak, Bond sadar akan jam pemberian Q. Ia pun meminta tolong kepada Swan. Secara diam-diam, Swan kemudian mengambil jam milik Bond yang ternyata adalah sebuah mini granat. Swan kemudian melemparkannya ke arah Franz. Seketika jam pun meledak, dan Bond bersama Swan berhasil kabur. Sempat dihalangi oleh anak buah Franz yang jumlahnya lumayan banyak, namun Bond berhasil mengatasinya, dan akhirnya ia kabur menaiki helikopter bersama Swan. Sedangkan jam tangan yang merupakan bom tadi akhirnya meledak kedua kalinya dan menghancurkan markas pusat Spectre. Kembali ke Inggris, di sini Mallory yang awalnya enggan membantu Bond karena merasa tak ada pilihan, ia pun bergabung. Mallory akhirnya kembali bertemu dengan Bond yang sudah sampai di London. Rencana menggagalkan proyek 9 mata pun mereka susun. Namun mereka harus cepat karena proyeknya akan dimulai tengah malam nanti. Sayangnya sebelum pergi, Bond berpisah dengan Swan yang memilih untuk hidup normal jauh dari kejaran penjahat. Tetapi ternyata keputusan ini adalah blunder. Swan tidak lama diculik kembali oleh orang-orang dari Spectre. Sedangkan Bond bersama Mallory, Q, Moneypenny, dan Tanner sedang menuju markas Denbigh. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh orang-orang Spectre. Bond ditangkap, sementara yang lain berhasil kabur. Mallory pun memimpin timnya untuk segera mungkin menemui Denbigh. Sesampainya di sana, Mallory bersama Q berhasil mengakses data milik Denbigh. Ketika Denbigh akan melawan, ia sadar bahwa pistolnya kosong, sehingga Mallory dan Q pun bisa fokus untuk menggagalkan proyek 9 mata yang segera dimulai. Di tempat lain, Bond yang diculik, lalu ia dibawa ke gedung bekas markas selama MI6. Di sini setelah memberontak, ia berhasil kabur dan masuk ke gedung yang hampir rubuh tersebut. Di dalam, usai mengikuti petunjuk yang ada di dinding, Bond terkejut. Ia kembali bertemu Franz yang ternyata selamat dari ledakan di markas Spectre tadi. Secara licik, Franz pun memberi pilihan pada Bond untuk menyelamatkan diri sendiri atau Swan yang sedang disekap. Sementara itu di sisi lain, gedung tempat Bond berada saat ini sudah dipasang bom yang akan meledak dalam waktu hanya 3 menit. Tanpa berpikir panjang, Bond langsung bergegas mencari Swan untuk membawanya keluar dari gedung tersebut. Sebelum gedung tersebut meledak, berburu dengan waktu, singkatnya Bond berhasil menemukan Swan. Ia kemudian langsung membawa Swan secepatnya kabur dari sana. Sementara di tempat lain, Mallory yang sedang bersih tegang dengan Denbigh akhirnya berhasil membunuh Denbigh dengan menjatuhkannya dari atas gedung yang sangat tinggi. Sementara itu, tepat sebelum gedung tersebut meledak dan runtuh, Bond berhasil membawa Swan keluar menggunakan speedboat. Sesegera mungkin ia kemudian mengejar Franz yang lebih dulu kabur menggunakan helikopter. Sadar pelurunya tinggal sedikit, Bond memilih menembak helikopter tadi di bagian baling-balingnya. Keputusan Bond tepat, helikopter yang ditumpangi Franz pun jatuh dan Franz terluka parah. Setelah itu, Bond langsung mendatangi Franz yang sudah menyerah dan nampak siap dibunuh oleh Bond. Akan tetapi, Bond yang sadar dendam hanya akan menambah masalah. Ia membiarkan Franz diurus oleh Mallory dan MI6. Sementara ia sendiri pergi menyusul Swan untuk kemudian memulai hidup baru sebagai pria normal yang memiliki keluarga. Setelah itu, film pun selesai.
Sekian rangkuman alur dari film berjudul Spectre. Walaupun menarik, buat gue pribadi Spectre ini sayangnya kualitasnya nggak sebagus Skyfall. Adegan actionnya masih sedikit malu-malu, dan bagian endingnya terasa sedikit anti klimaks. Tapi sebagai penggemar James Bond, gue tetap suka dengan Spectre. Apalagi di sini ada Dr. Swan yang cantik. Overall, gue kasih film ini nilai 6/10. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Jangan lupa tulis kritik, saran, atau request kalian di kolom komentar. Serta jangan lupa juga like dan share video ini dan juga subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Segitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.